Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 4 Agustus. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, seringkali kita menjumpai adanya stigma-stigma yang disematkan pada sekelompok orang-orang tertentu. Kita mengatakan kelompok ini berdosa, kelompok ini kafir, dan lain sebagainya. Hal ini juga terjadi pada saat wabah virus corona yang melanda bangsa kita dan dunia. Ketika ada pasien yang meninggal dunia akibat terpapar COVID dan akan dimakamkan, kalau kita melihat berita-berita di televisi, media sosial, sebagian masyarakat justru menolak korban tersebut dimakamkan di kampungnya. Korban COVID seperti terkena aib dan harus disingkirkan dari masyarakat, dan bila perlu dikucilkan bahkan ketika sudah menjadi jenazah sekalipun. Syukur hal ini tidak terjadi pada kedua kakak saya yang juga meninggal karena terpapar COVID. Justru semua warga, keluarga-keluarga membantu sesuai dengan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah pilu pun kita dengar dalam Injil hari ini. Seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang sakit. Meskipun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, penolakan yang dihadapi, namun perempuan ini dengan iman yang teguh berjuang untuk dekat dengan Yesus. Dia tidak menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Akhirnya Yesus bersabda kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Berjuanglah untuk memperoleh berkat itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita diajak untuk selalu bersandar pada rahmat dan kehendak Tuhan.
seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang hari ini kita peringati. Meskipun ia lemah dari segi intelektual, tetapi ia punya kesalehan dan ketekunan bersama Tuhan. Dan itulah yang membuat hidup orang kudus ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berjuang demi iman dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.